Selamat sore warga Pekalongan yang saya cintai. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan perkenalan dulu. Nama saya Pendeta Muda Bambang Haryanto dari Gereja Bethel Rock Ministry Pekalongan. Hari ini saya ingin membahas tentang kerukunan dan perdamaian dengan judul Membangun Peradaban Manusia Seutuhnya, dalam arti tubuh, jiwa, dan roh. Saya akan mendahului dengan sebuah situasi bahwa hari-hari ini kita masuk dalam masa yang sukar pada hari-hari terakhir. Artinya bahwa intensitas kesulitan manusia itu sangat luar biasa. Ya. Kita melihat bagaimana akibat peperangan, akibat lain-lain, resesi dan semuanya. Ya. Kemudian kita akan juga melihat keadaan manusia yang tertulis di dalam firman Allah, yaitu bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, penfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kita melihat bahwa dosa itu adalah artinya dalam bahasa Yunani hamarsia, itu artinya bahwa meleset dari sasaran, bahwa manusia ini lebih menonjolkan tentang yaitu kehendaknya sendiri. Nah, hari-hari inilah yang sedang terjadi intensitas kesulitan karena perilaku manusia sendiri. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Nah, kalau kita memperhatikan hal-hal di atas, saudara, kita sebagai bangsa yang besar itu adalah bukan diukur dari jumlah apapun di dalam kehidupan negara kita, tetapi justru kualitas manusianya. Ya. Kualitas yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, bahkan lebih tinggi ya, atau sejajar minimal dengan bangsa-bangsa lain. Dan itulah yang membuat bangsa kita adalah bangsa yang besar. Nah, warga Pekalongan tentunya kita merindukan kota kita menjadi kota yang berkembang, dan kita perlu membangun sikap perilaku kita sesuai dengan tema daripada renungan kita pada sore ini, yaitu membangun peradaban manusia seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang bagaimana kita caranya membangun? Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan filosofi tentang yaitu kasih adalah kualitas manusia ilahi. Karena kasih ini adalah kasih yang sifatnya universal. Kasih bukannya cinta, saudara, berbeda jauh, saudara. Ya, karena cinta ini dalam bahasa Yunani ada dua golongan, yang bersyarat dan tanpa syarat. Ya, kalau saya istilahkan kasih yang walaupun atau jikalau. Ya, kalau jikalau itu ada syaratnya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memberikan balasan. Ya, tetapi kasih yang walaupun itu kasih yang rela berkorban, kasih yang sepenuh hati ya, untuk memberikan, menolong dengan sungguh-sungguh, ya, dan itulah yang membuat kita ini berbeda. Oleh sebab itu kasih ini adalah yang sangat luar biasa menjadi kepribadian, ya, dan kasih adalah merupakan peradaban manusia yang adalah memberikan dampak, saudara, ya, kepada lingkungan sesama ya, maupun kepada dunia ini ya. Dunia ini tawar dengan kehidupan
manusia-manusia yang seperti tadi dalam sikap, perilaku, ya. Rasanya dunia tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tetapi kasih itulah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang punya kualitas dalam sikap hidup, ya, dalam hubungan dengan orang lain, bahkan hubungan dengan Tuhan, bahkan hubungan dengan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, mari warga Pekalongan, biarlah kita mulai menyadari bahwa kota ini biarlah dipenuhi dengan pribadi-pribadi yang penuh kasih. Ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan melanjutkan, ya, tentang kasih itu. Ya, kita akan menunggu yang satu ini. Saudara jangan kemana-mana. Ya, saudara-saudara, kita kembali lagi dalam membangun kerukunan dan perdamaian. Tentu ada sebuah bingkai yang namanya kasih. Ya. Kasih ini sangat luar biasa. Ya. Karena kasih ini sekali lagi adalah bukan sesuatu atau perasaan, saudara. Kasih itu seseorang yang punya kepribadian, saudara. Nah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kami menurut firman Tuhan, saudara, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kasih ini adalah seseorang, saudara, pribadi yang menyelamatkan, ya, pribadi yang membangun, pribadi yang mengubah, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kasih ini adalah pernyataan Tuhan secara universal untuk mengubah manusia. Manusia yang karena dosa itu menjadi binasa. Manusia karena dosa kehilangan arah, ya, diselamatkan oleh karena kasih. Ya. Dunia butuh kasih, saudara. Sebab di dunia ini hanya ada dua tipe hal yang baik dan hal yang jahat. Kerajaan terang dan kerajaan gelap. Kerajaan iblis dan kerajaan setan, saudara. Jadi semua dunia ini adalah membutuhkan kasih. Nah, kasih sekali lagi mengubah manusia, saudara. Mengubah nasib, saudara. Lalu yang ketiga, kasih adalah buah rohani seseorang. Buahnya apa, saudara? Buah dari yaitu pembangunan manusia rohani kita, saudara. Jadi manusia kita dibangun rohaninya oleh karena firman Allah, saudara. Itu yang mengubah hidup kita, lalu hidup kita ini berbuah, saudara. Kasih itu adalah buah rohani, saudara. Nah, sekarang kita memperhatikan kasih itu apa saja, saudara. Ya, seperti apa sih kasih, bentuknya, wujudnya, saudara. Ya, kasih sesuai dengan suratan 1 Korintus 13, saudara, ayat yaitu 4-8. Yang pertama, kasih itu sabar. Artinya apa? Kemampuan manusia rohani kita untuk dapat menanggung penderitaan, saudara. Ya, untuk menanggung hal yang susah, ya. Untuk menunggu waktu proses, ya. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kasih itu adalah kemampuan rohani kita, saudara.
kapasitas kompetensi kita secara ilahi, ya, itu kita mampu menghadapi apapun. Makanya kalau ada orang berselisih, saudara, kita harus sabar, ya. Sabarnya apa, saudara? Sabar untuk kita melihat, menunggu hal-hal yang positif, ya. Orang berselisih kan kadang-kadang salah paham, ada macam-macam. Nah, kasih itu memperdamaikan, ya. Oleh sebab itu orang yang sabar, itu kata firman itu adalah orang yang artinya memiliki, saudara, yaitu dalam bahasa Inggris itu sabar itu long suffering, ya, menderita panjang sekali, butuh waktu, butuh proses untuk sebuah penantian, ya. Lalu yang kedua, kasih itu dikatakan murah hati, ya. Murah hati itu orang yang suka memberi, ya, tidak pelit. Nah, murah hati ini adalah kemampuan manusia ilahi kita, kemampuan manusia rohani kita untuk bisa mampu memberi, meskipun keadaan kita kadang-kadang pas-pasan, tapi kita mampu untuk bisa memberi, ya, menolong orang lain. Itu kasih, saudara. Jadi sangat luar biasa kalau kita melihat membangun peradaban bangsa ini dalam kerukunan dan perdamaian dibingkai dengan kasih. Wah, saling menolong sesuai dengan filosofi bangsa kita, gotong royong selalu, saudara. Wah, itu dampaknya luar biasa, ya. Lalu yang ketiga juga kita melihat kasih, ia tidak cemburu, saudara. Ya, cemburu itu artinya, saudara, kemampuan manusia rohani kita, saudara, untuk tidak memiliki haknya orang lain, ya. Saudara, kita melihat bagaimana kadang-kadang orang bisa bertengkar karena haknya itu diambil, saudara. Haknya yang harusnya miliknya sendiri diambil orang lain. Nah, kasih itu kemampuan rohani untuk kita tidak mengambil haknya orang lain. Makanya Indonesia ini sangat menjunjung hak-hak asasi manusia, ya. Jadi sangat bersyukur kita hidup di negara yang sangat luar biasa ini, meskipun bangsa kita besar, beraneka suku, ya, dengan macam-macam budaya dan semuanya, tapi nilai daripada kehidupan tentang yaitu hak-hak asasi manusia sangat dihargai dan dihormati. Apalagi yang satu lagi, ia tidak memegahkan diri atau tidak sombong, ya. Jadi kemampuan rohani kita ini untuk, saudara, kita itu menempatkan diri ini jadi orang rendah hati. Nah, orang rendah hati itu orang yang mau mendengarkan orang lain, orang yang mau diajar dan semuanya, ya. Itu sedikit tentang kasih adalah yaitu kemampuan atau kapasitas rohani atau kemampuan manusia ilahi kita, ya. Nah, mari warga Pekalongan, khususnya semua orang yang merindukan perdamaian dan kerukunan, kita membangun, membingkai ini dengan kasih. Saya yakin dan percaya kalau ini ada dalam setiap orang, maka kita melihat kita bisa mengubah nasib orang lain untuk menjadi lebih baik, ya. Dan saya ingin mengajak untuk bersama-sama kita merenungkan hal ini sungguh-sungguh, karena ini penting bagi bangsa ini. Jangan ada permusuhan, jangan ada lagi hal-hal pertengkaran, tapi kasih menjadi satu bingkai daripada kerukunan dan perdamaian.
Ya, saudara-saudara, mari kita lanjutkan kembali. Bingkai kasih itu adalah yang luar biasa, karena kasih adalah sifatnya universal. Semua dibutuhkan oleh manusia. Di dalam keluarga, seorang anak butuh kasih dari bapak dan ibu, ya. Terutama kasih ini dalam hidup bapaknya menjadi teladan bagi anaknya. Pendidikan ini adalah hal yang paling penting dalam pengembangan manusia, dalam peradaban terutama. Tidak ada lagi orang yang bodoh, ya. Tidak ada lagi orang yang artinya tidak mengerti apapun, ya. Tetapi dalam kasih ini lewat keteladanan seorang anak itu bisa berkembang, bertumbuh dengan baik dalam rumah tangga. Di rumah saya, depan saya ini banyak anak-anak pang, ya. Saya melihat itu satu hal yang sangat sebenarnya tidak baik untuk bangsa kita, ya. Budaya, nilai-nilai dari mana itu mereka membangun seperti itu. Tapi saya cuma merenungkan mereka kurang kasih di dalam keluarga. Dia perlu seorang bapak yang perlu mengasihi mereka, memperhatikan mereka, mendidik mereka, menjadi teladan bagi mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang berkembang dan menjadi generasi bagi bangsa ini, yang dimana bangsa ini harus berkelanjutan, ya. Tidak lagi perpecahan, tidak ada lagi keegoisan, tetapi satu Indonesia, NKRI. Nah, saya ingin menyampaikan kesimpulan, ya, bahwa kasih itu membangun hubungan. Orang tidak bisa mengalami kasih tanpa kita memiliki hubungan. Yang pertama adalah hubungan vertikal dengan Tuhan, ya. Sebab Tuhan itulah sumbernya kasih. Dia adalah maha kasih, ya. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang membawa damai bagi orang lain, membawa kasih bagi orang lain. Tapi kita harus punya perdamaian dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam ajaran kami bahwa Yesus Kristus itu adalah perdamaian bagi dosa-dosa manusia, ya, bagi saya khususnya. Dan saya ditebus untuk mengalami nasib yang berubah, ya. Dulu saya dosa dalam kejahatan, dalam hawa nafsu, ya, dalam hal-hal macam-macam, ya. Tetapi lewat kasih saya diubah, ya, karena saya telah ditebus, dibeli oleh darahnya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita, Tuhan damai dengan kita, Tuhan mengampuni kita wujudnya, ya, Tuhan memberikan sejahtera, Tuhan memberikan pengampunan atas hidup kita, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Kita bisa membawa damai bagi orang lain. Makanya kasih itu membangun hubungan tidak aja dengan Tuhan, tetapi sesama dan juga dengan diri kita sendiri. Ada orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa merusak badannya dengan hal-hal yang lain, ya, dengan anak-anak muda, dengan narkoba, ya, orang-orang tua dengan minuman-minuman keras dan semuanya. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Padahal peradaban yang sangat luar biasa yang seutuhnya dibangun itu adalah peradaban, yaitu tubuh, jiwa dan roh kita, ya. Kalau tubuh kita itu sehat, damai, saudara, kita bisa berdamai dengan orang lain, ya. Tapi kalau tubuh kita sakit, tubuh kita ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan hati kita, penuh dengan dengki, kita mau berdamai dengan orang lain gimana, ya? Serba salah paham. Oleh sebab itu kasih itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan, sesama, dan dengan diri kita sendiri. Dan itulah yang sangat luar biasa, ya. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan pesan, hiduplah rukun dan damai dengan semua orang. Biarlah kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan bagi kota ini, bagi masyarakat Pekalongan, khususnya bagi Indonesia, itu tercurah dengan berkat-berkat yang luar biasa, ya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, dan kita menjadi orang-orang yang punya kualitas di muka bumi Indonesia ini.
yang dikenal dengan ramah, sopan, dan kita lebih lagi supaya kita bisa memberi dampak kepada negara-negara lain, ya, bahwa Indonesia ini adalah negara yang luar biasa, masyarakatnya maju, kualitasnya baik, mentalitasnya bagus, ya, wah luar biasa. Dan itulah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, biarlah sore hari ini saya juga akan berdoa, biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas kota Pekalongan, ya, dengan kesulitan-kesulitan manusia yang kita hadapi, ada rob, ada macam-macam saudara, ya, ada resesi ekonomi dan semuanya, ya, biarlah kita bisa memulai dengan membangun kehidupan dengan kasih. Nah, kalau kita dihidupi dengan menghidupi kasih itu saudara, maka kita ini bisa berdamai dengan sesama kita, dengan diri kita, ya, bahkan dengan lingkungan. Kita bisa menanam pohon-pohonan, memelihara dengan baik, ya, untuk peneduhan, untuk penghijauan, untuk ya ekologi, ya, kehidupan makhluk-makhluk yang lain, supaya apa yang dipercayakan Tuhan, ya, kepada manusia tentang ciptaannya, ya, yang sangat luar biasa, itu terpelihara untuk kebaikan dan untuk kemajuan bagi manusianya sendiri. Ya. Mari kita membangun peradaban ini dengan kualitas yang ilahi, supaya kita menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Tuhan dan juga dicintai oleh yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur sore hari ini oleh karena anugerah dan kasih-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama merenungkan tentang membangun peradaban, yaitu manusia seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Berkati untuk kota ini dengan damai sejahtera, dengan kerukunan dan kasih karunia Tuhan tercurah bagi warga ini, khususnya bagi Indonesia. Tuhan dipermuliakan di dalamnya, dan nama Tuhan yang disembah, yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.